Baik, bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar teman-teman? Sudah, Kak. Oke, baik. Udah, Oke, Kak. bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Novrianti M. Farm yang sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 3 untuk membahas jurnal terkait nutri kosmetik. Selanjutnya kami juga ucapkan terima kasih kepada kelompok audiens yaitu kelompok nutraceutical. Oke, adapun kami kelompok 3 ini beranggotakan yang pertama ada Adinda Putriani, ada Dwi Anisah, Merika Putriwandala, Putri Aulia, Rizky Ariskanningsih, Suryaneli Nadia Putri, dan saya sendiri Widya Wulandari. Next. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Suryaneli Nadia Putri. Kepada Surya dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Iwit. Saya Suryanali Nadia Putri dengan NIM 18011117 akan memulai presentasi pada malam hari ini. Jadi sebelumnya diketahui dulu pengertian dari nutri kosmetik. Nutri kosmetik itu adalah produk kosmetik untuk perawatan kulit, skin, dan body care dalam bentuk makanan suplemen yang memberikan perawatan kulit dari dalam. Jadi dari pengertian tadi didapatkan sumber nutri kosmetik itu ada 6, yaitu hewan, tumbuhan, minyak atsiri, mineral, mikroorganisme, dan laut. Next. Yang pertama yaitu sumber nutri kosmetik dari hewan. Jurnal yang kami pakai yaitu dengan judul formulasi kapsul ekstrak kental etanol 96%, teripang keling, dan uji aktivitas antibakterinya. Next. Yang pertama itu pendahuluan dari jurnalnya. Organisme hidup menghasilkan berbagai produk alami yang terdiri dari atas metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer merupakan substansi yang dihasilkan dari proses metabolisme dasar untuk perkembangan organisme yang bersangkutan dan tersebar luas secara alamiah pada setiap organisme. Sedangkan metabolit sekunder diturunkan secara biosintetik dari metabolit primer dan umumnya berfungsi untuk pertahanan organisme terhadap lingkungannya, terhadap kerusakan, menghadapi serangan, dan sebagainya. Metabolit sekunder ini memiliki struktur kimia dan fisika yang beraneka ragam dan berbeda-beda dalam tiap jenis organisme atau biota. Melihat keanekaragaman biota laut, maka metabolit sekunder yang dapat dihasilkan akan beraneka ragam pula dan memiliki sifat fisika dan kimia yang khas. Salah satu biota laut yang masih terus diteliti sebagai bahan obat adalah teripang. Jadi Dobrashov et al. Pada tahun 2009 menyebutkan bahwa teripang memiliki kandungan metabolit sekunder baik senyawa polar maupun nonpolar yang berpotensi digunakan sebagai obat. Penelitian tentang bahan alami yang dihasilkan oleh teripang telah dilaporkan oleh beberapa peneliti, seperti pada penelitian oleh Kaswandi pada tahun 2000, Lian pada tahun 2000, dan Kustiaria et al. Pada tahun 2006 yang melaporkan bahan aktif yang dihasilkan oleh Holotruria sp adalah sebagai antibakteri dan anti kapang. Next. Jadi alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu alatnya autoclave, blender, hot plate, inkubator, shaker, jangka sorong, kawat os, laminar airflow, magnetic stirrer, micropipette, neraca analitik, rotary evaporator, mortir dan stamper, kaca arloji, cawan porselen, alat uji waktu hancur, desikator, botol coklat, perkamen, spatel, dan alat-alat gelas. Sedangkan bahan yang digunakan, yaitu bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini, teripang keling, yang diperoleh langsung dari hasil tangkapan nelayan di perairan Mataram dan dibawa ke laboratorium dalam kondisi segar. Lalu yang digunakan bahan yang lain yaitu cangkang kapsul nomor 2, aerosil, talkum, magnesium stearat, alfisa 102, serbuk kunyit, etanol 96%, ampicillin, media agar MHA, biakan bakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, E. coli, dan Vibrio cholera.
Nah, formulasi yang dibuat pada jurnal ini yaitu ada 3 formulasi, yaitu A, B, C, dengan komponennya yaitu yang pertama ekstrak teripang dengan sari konsentrasi 100 mikrogram, 200 mikrogram, dan 500 mikrogram yang kegunaannya sebagai zat aktif. Lalu aerosol talc sebagai absorben, magnesium stearat sebagai lubrikan, serbuk kunyitnya sebagai pelicin, avisal 102-nya sebagai odoris, dan bobot kapsul yang dibuat adalah 150 miligram. Next. Jadi pada jurnal ini metode penelitiannya itu ada 3. Yang pertama pembuatan ekstrak etanol teripang keling. Selanjutnya dilakukan penanaman bakteri pada media, dan yang terakhir formulasi dan pembuatan sediaan. Hasil dan pembahasan yang didapat pada jurnal yang kami bahas adalah jadi uji aktivitas antibakteri ini dilakukan dengan metode divisi agar dengan bakteri uji gram positif Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, dan gram negatifnya E. coli, Vibrio cholerae terhadap ampicillin sebagai antibiotik pembanding. Jadi adanya aktivitas antibakteri ditandai dengan terbentuknya zona bening di sekitar paper disk yang ditetesi zat yang akan diuji. Jadi hasil uji aktivitas antibakterinya dapat dilihat pada tabel pada slide selanjutnya. Nah, ini dia hasil uji aktivitas ekstraknya didapatkan. Yang dilihat pada penelitian ini adalah diameter zona hambatnya. Jadi pada bakteri Bacillus subtilis ini didapatkan diameter zona hambatnya 11 mm. Sedangkan kontrolnya 40 mm. Selanjutnya Staphylococcus aureus itu diameter yang didapat dari hasil uji aktivitas ekstraknya yaitu 11 mm, sedangkan kontrolnya 14 mm. Selanjutnya E. coli, diameter ekstraknya yaitu 12 mm, sedangkan kontrolnya 21 mm. Dan terakhir Vibrio cholerae itu diameternya yang didapatkan 9 mm, sedangkan kontrolnya 38 mm. Nah, lalu dilakukan juga evaluasi sediaan kapsul, yaitu ada 3 evaluasi. Yang pertama, uji keseragaman bobot. Jadi uji keseragaman bobot ini dilakukan untuk memastikan bahwa bobot yang terdapat dalam suatu formula memiliki jumlah yang sama dan zat aktif yang sama, dengan anggapan serbuk formula tercampur secara homogen. Faktor yang mempengaruhi keseragaman bobot sediaan ini adalah waktu alir massa serbuk. Pengujian massa serbuk, ketiga formula memenuhi kriteria sifat aliran baik sehingga akan berpengaruh pada keseragaman bobot kapsul juga. Berdasarkan persyaratan farmakope edisi 4 bahwa kapsul dengan bobot rata-rata lebih dari 120 mg tidak boleh memiliki perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata isi kapsul lebih dari 85% sampai 115%. Berdasarkan uji keseragaman bobotnya dari ketiga formula, tidak ada yang menyimpang lebih dari persyaratan, yaitu formula A, B, dan C. Selanjutnya, yang kedua yaitu uji waktu hancur. Jadi uji waktu hancur ini penting dilakukan untuk mengetahui waktu hancur sediaan tablet atau kapsul. Untuk memberikan efek terapi, tablet harus hancur terlebih dahulu menjadi partikel yang lebih kecil, begitu juga untuk kapsul, agar isi kapsul dapat dengan mudah terabsorpsi di saluran cerna. Uji waktu hancur untuk ketiga formula kapsul menunjukkan waktu hancur rata-rata 4 menit. Dari hasil uji waktu hancur, ketiga formula memenuhi syarat uji waktu hancur kapsul Farmakope Indonesia edisi 4, yaitu waktu hancurnya harus di bawah 15 menit. Yang ketiga yaitu uji higroskopis. Pada umumnya ekstrak bersifat higroskopis karena terdapat kandungan karbohidrat. Perlu dilakukan uji untuk mengetahui higroskopis serbuk ekstrak terimbang di dalam kapsul. Pengujian dilakukan dengan cara mengamati perubahan bobot, warna dari isi sediaan kapsul. Perubahan bobot kapsul dan warna isi kapsul setiap waktunya dapat menggambarkan perubahan kadar air yang terdapat dalam sediaan. Pengujian dilakukan pada ketiga formula, yaitu formula A, B, dan C. Diamati bobotnya setiap hari selama 1 minggu dan setiap minggu selama 1 bulan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Surya. Nah, untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Pintolin.
Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya kepada Surya. Tadi terkait evaluasinya. Nah, itu kan dilakukan ada tiga pengujian atau tiga evaluasi. Nah, itu mengapa hanya dilakukan tiga pengujian atau evaluasi? Nah, ada nggak evaluasi yang lainnya? Kemudian dari tiga formula tadi kan dikatakan baik ya untuk evaluasinya. Nah, ada nggak dari ketiga formula tadi yang paling baik digunakan sebagai pedoman formula nantinya? Itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Vintolin. Untuk presentasi selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya Adinda Putriani. Kepada Adinda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya yaitu hasil perhitungan bobot. Nah, pada formula A, B, C dan pada hari pertama hingga hari ketujuh selama seminggu, yaitu pada formula A bobotnya sama didapati 0,189. Bobot pada formula B itu juga pada hari 1 sampai hari ketujuhnya yaitu bobotnya tetap sama juga 0,190 dan pada formula C itu didapati bobot pada hari pertama sampai hari ketujuhnya yaitu 0,186. Nah, berdasarkan hasil pengamatan setiap harinya selama 1 minggu dari ketiga formula A, B, dan C tidak menunjukkan perubahan. Pengamatan warna isi sediaan kapsul tetap menunjukkan warna putih kehijauan. Hal ini menunjukkan selama 1 minggu ketiga formula stabil dan belum terjadi perubahan bobot dan warna. Pengamatan dilanjutkan setiap minggunya selama 1 bulan diamati perubahan bobot setiap minggunya. Nah, berdasarkan hasil uji higroskopis selama 5 minggu menunjukkan sediaan kapsul ekstrak kental tripang keling untuk formula A, B, dan C menunjukkan hasil yang relatif stabil. Ekstrak adalah bahan yang bersifat higroskopis sehingga mudah menyerap air. Dalam hal ini, sediaan tetap stabil dikarenakan penggunaan Avisal 102 sebagai pembuat serbuk ekstrak. Avisal ini juga memiliki sifat sebagai adsorben. Avisal 102 memiliki ukuran partikel lebih kecil sehingga memiliki luas permukaan yang lebih besar. Semakin besar luas permukaannya, maka memungkinkan penyerapan kelembapan yang lebih besar, sehingga dapat mempertahankan kestabilan sediaan. Selain itu, penambahan aerosil sebagai absorben untuk melindungi bahan berkhasiat dari pengaruh kelembapan, membantu meningkatkan homogenitas campuran dan menghindari lembab akibat reaksi antar bahan. Lanjut. Nah, jadi kesimpulannya yaitu ekstrak kental etanol teripang keling dengan konsentrasi 100 mikrogram dapat menghambat pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Vibrio cholera. Nah, berdasarkan hasil zona hambat bakterinya, formulasi dosis ekstrak teripang yang digunakan adalah 100 mikrogram, 250 mikrogram, dan 500 mikrogram. Berdasarkan hasil evaluasi laju alir, sudut istirahat, keseragaman bobot waktu hancur, dan kadar air pada penyimpanan selama 5 minggu formula A, B, dan C menunjukkan ketiga formula memenuhi persyaratan sediaan kapsul. Lanjut. Selanjutnya. Nah, selanjutnya jurnal pada tumbuhan, yaitu judulnya formulasi tablet ekstrak kunyit atau Curcuma domestica dengan variasi bahan pengikat. Lanjut. Nah, latar belakangnya itu di mana kunyit ini sering digunakan oleh masyarakat, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau obat untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Nah, kunyit banyak mengandung senyawa yang berkhasiat sebagai obat. Bagian tanaman ini yang sering digunakan adalah pada rimpangnya, yang mengandung suatu senyawa kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin. Kurkumin desmotoxikumin sebagai 10% dan bidesmotoxikumin
toksik kurkumin sebanyak 1-5%, yang dimana berkhasiat untuk menambah nafsu makan. Nah, masyarakat biasanya menggunakan kunyit dengan cara dibuat minuman dan serbuk. Nah, cara tersebut dinilai kurang praktis dan efektif sehingga dilakukanlah ekstraksi untuk mendapatkan zat aktif dari rimpang kunyit untuk dibuat dalam sediaan tablet. Nah, pada penelitian ini kunyit dibuat dalam bentuk sediaan tablet sehingga dikarenakan sediaan tablet banyak disukai karena mempunyai sifat mudah dibawa, bentuknya kompak dan tepat takarannya, dan juga mempunyai nilai ekonomis dibandingkan dengan sediaan lain. Lanjut. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama itu alatnya ada mortir dan stamper, ayakan nomor 16 dan 18, stopwatch, terus cawan penguap, batang pengaduk, gelas ukur, water bed, oven, timbangan, anak timbangan, sudip, botol pencampur granul, jangka sorong, beker gelas, mesin pencetak tablet. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan tablet, alat kekerasan tablet, alat uji kerapuhan, dan alat uji waktu hancur. Nah, bahannya itu simplisia tanaman kunyit yang diperoleh dari B2P2TOT, etanol 70%, laktosa sebagai bahan pengisi, gelatin sebagai bahan pengikat, dan Mg stearat sebagai pelicin. Lanjut. Lanjut, Wi. Nah, selanjutnya ini ada formulasi tabletnya. Terlampir ya, bisa dilihat sendiri. Lanjut. Nah, ini prosedur kerjanya, di mana rimpang kunyit itu dibersihkan terlebih dahulu, dibuang kulitnya, lalu dicuci. Setelah itu masukkan ke oven dalam suhu 50 derajat Celcius, lalu dibuat serbuk dan diayak. Nah, setelah rimpang tadi diserbukkan, dimaserasi dengan etanol 70%, lalu dikeringkan dengan aerosol. Nah, lalu terbentuklah ekstrak kering kunyit. Nah, lalu ditambahkan laktosa dan bahan pengikat dengan variasi. Terus selanjutnya setelah dicampurkan itu dilakukan pengayakan granul basah, lalu diayak dengan mesh 12, lalu dilakukan pengeringan dengan oven dengan suhu 40 derajat Celcius, lalu lakukan pengayakan dengan granul kering yaitu dengan mesh 18, lalu lanjutkan dengan pengujian granul 3 formulasi yang berbeda, lalu dilakukan pentabletan, lalu sudah terjadi tablet sehingga bisa dilakukan uji sifat fisiknya. Lanjut. Nah, selanjutnya uji granul dan tablet yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu ada uji sudut pengeringan, uji kerapatan nyata, uji kecepatan alir, uji kerapatan mampat, dan uji kompresibilitas. Lanjut. Nah, uji sifat fisik tablet yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu ada uji keseragaman bobot dan uji keseragaman ukuran, di mana uji keseragaman bobot ini cara kerjanya yaitu timbang 20 tablet dengan menggunakan timbangan analitik, lalu hitung rata-rata tiap tabletnya, kemudian tablet ditimbang satu persatu. Nah, untuk uji keseragaman ukuran, diambil 10 tablet, lalu diukur tebal dan diameter masing-masing tablet satu persatu dengan mikrometer dan catat hasil pengukurannya. Lanjut.
Lanjut, Wi. Sepertinya ada kendala jaringan ya. Tunggu sebentar ya, Dinda. Baik, moderator. Nah, maaf ya teman-teman udah nunggu. Nah, saya lanjutkan yaitu uji selanjutnya uji kerapuhan dan uji kekerasan. Di mana uji kerapuhan ini diambil 20 tablet lalu dibebas debukan dan ditimbang menggunakan timbangan analitik. Nah, masukkan tablet ke dalam fibrilator lalu diputar selama 4 menit dengan kecepatan 25 putaran per menit. Tablet dibersihkan dari venous yang menempel dan ditimbang kembali menggunakan timbangan analitik. Nah, selanjutnya uji kekerasan yaitu diambil secara acak 10 tablet setelah 24 jam waktu produksi untuk memastikan keseimbangan tekanan dan gaya yang di dalam tablet. Nah, lalu masukkan pada alat pengukuran tablet. Nah, tablet diletakkan pada ujung alat dengan posisi vertikal. Nah, lalu putar skrup pada ujung lainnya sehingga tablet tertekan. Pemutaran dihentikan sampai tablet pecah. Nah, tekanan tablet dibaca pada skala. Lakukan percobaan sebanyak 5 kali dan hitung harga putarannya. Lanjut. Nah, hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu ada uji susut pengeringannya dapat dilihat pada formula 1 konsentrasi bahan pengikatnya 1%, di mana susut pengeringan granulnya 1,8%. Pada formulasi 2 yaitu dengan konsentrasi bahan pengikat 3%, diperoleh susut pengeringannya 1,75%. Nah, pada formulasi 3, konsentrasi bahan pengikatnya 5%, susut pengeringan granulnya 1,55%. Nah, di mana standar susut pengeringan granul yang baik adalah 1% sampai 2%. Nah, dari formulasi 1 dan 2 dan 3 semua memenuhi standar susut pengeringan. Nah, lalu ada uji kerapatan nyata. Pada formulasi 1, konsentrasi bahan pengikat 1%, rata-rata kerapatan nyatanya itu 0,40 gram per mili. Nah, pada formulasi 2, pada konsentrasi pengikat 3%, rata-rata kerapatan nyatanya 0,40 gram per mili. Nah, pada formulasi 3, pada bahan pengikat 5%, rata-rata kerapatan nyatanya 0,41 gram per mili. Di mana formulasi 3 memiliki kerapatan nyata yang paling baik, yaitu 0,41 gram per mili. Dengan nilai kerapatan nyata yang lebih tinggi dibandingkan dengan formulasi lain, akan mempengaruhi terhadap tebal tabletnya saat pentabletan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada uji kerapatan mampat, di mana pada formulasi 1 itu dengan konsentrasi bahan pengikat 1%, rata-rata kerapatan mampatnya yaitu 0,49 gram per mili. Nah, pada formulasi 2 dan 3 diperoleh rata-rata kerapatan mampatnya 0,48 gram per mili, di mana formulasi 2 dan 3 ini memiliki kerapatan mampat yang paling baik yaitu 0,48 gram per mili dengan nilai kerapatan mampat yang lebih rendah dengan formulasi
daripada formulasi lain sehingga dapat mempengaruhi terhadap tebal tablet saat pentabletan. Lalu ada uji kecepatan alir. Nah, pada formulasi 1 itu kecepatan alirnya 6,0 gram per det. Terus pada formulasi 2 kecepatan alirnya 5,0 gram per det, dan pada formulasi 3 yaitu 4,6 gram per det. Nah, di mana standar waktu alir granul yang baik adalah kecil dari 10 gram per det, sehingga semua formula memenuhi standar susut pengeringan. Lanjut. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Iya, dipersilahkan kepada Zamora. Baik, tadi pada uji granul dan tablet itu terdapat uji kerapatan mampar dan uji kerapatan nyata. Nah, bagaimana perbedaan dari kedua uji kerapatan itu, serta bagaimana hasil yang didapatkan, apakah ada menggunakan rumus atau enggak? Terima kasih, kelompok penyaji. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Zamora. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dwi Anissa. Kepada Dwi, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke kompresibilitas, di mana pada formulasi 1, 2, 3, kompresibilitasnya yang formulasi 1 itu 18,29%, formulasi 2 itu 16,46%, dan formulasi 3 itu 13,16%. Maka standar uji kompresibilitas adalah 12-18% dari dapat terlihat bahwa formula 2 dan 3 memenuhi standar susut pengeringan. Selanjutnya, uji keseragaman bobot, di mana hasil yang baik itu koefisien variasi kurang dari 5%, dan tidak ada satupun tablet yang menyimpang kurang lebih 5%. Dapat dilihat pada formulasi 1, 2, 3, CV persennya itu 1,32%, 1,64%, dan formulasi 3 1,64%. Selanjutnya itu uji kekerasan tablet, di mana standar uji kekerasan tablet adalah 4-7 kg. Dari tablet dapat terlihat bahwa formula 2 dan 3 memenuhi standar uji kekerasan tablet, yaitu formula 2 4,45 kg dengan standar deviasi lebih kurang 0,26, dan formulasi 3 itu kekerasan tabletnya 5,83 kg, dan standar deviasinya lebih kurang 1,17. Selanjutnya kita masuk ke uji kerapuhan tablet, di mana dari tabel dapat terlihat bahwa semua formula yang memenuhi standar kerapuhan tablet, standar uji kerapuhan tablet adalah kurang dari 1%. Nah, bisa dilihat kerapuhan tablet dari formulasi 1, 2, dan 3 itu kurang dari 1%. Kesimpulannya yaitu ekstrak rimpang kunyit, Curcuma domestica Val dapat dibuat menjadi tablet dengan menggunakan bahan pengikat gelatin. Bahan pengikat gelatin dengan konsentrasi 5% dapat menghasilkan tablet ekstrak rimpang kunyit atau Curcuma domestica Val yang memenuhi syarat uji motofisik tablet. Selanjutnya kita masuk ke contoh jurnal minyak atsiri, di mana judulnya itu pemanfaatan herba kemangi Ocimum basilicum L sebagai antioksidan dalam sediaan tablet dan masker gel. Kita masuk ke latar belakangnya, di mana masyarakat umumnya mengenal kemangi sebagai sayuran yang dapat dimakan segar sebagai lalapan dengan cara memakan atau mengunyah secara langsung, karena aroma wangi dari kemangi sendiri mengundang selera makan. Kemangi memiliki kemampuan sebagai antioksidan, sehingga perlu dikembangkan menjadi bentuk sediaan inovasi baru seperti sediaan tablet. Kita masuk ke metode penelitian, itu bahan dan alat terlampir, bisa dibaca. Selanjutnya, pertama, pembuatan ekstrak kering kemangi, di mana kemangi dibersihkan dari kotoran yang menempel. Kemudian dicuci bersih dengan air yang mengalir dan di oven dengan suhu 40-50 derajat Celcius sampai kering selama lebih kurang 3 hari. Setelah kering, di-grinder dan diayak menggunakan MES 30. Sebanyak 400 gram serbuk simplicia kemangi dimasukkan ke dalam alat soketasi, lalu direndam dengan etanol 50% sebanyak 4 liter selama 24 jam. Setelah itu, nyalakan alat soketasi sehingga diperoleh ekstrak cair.
Ekstrak cair kemudian di freeze dry sehingga diperoleh ekstrak kering kemangi. Selanjutnya dilakukan penetapan kadar air, kadar abu, dan rendaman simplisia. Di sini bisa kita lihat formula tablet ekstrak kering kemangi. Tiap tablet mempunyai berat 500 mg dengan formula terdapat di tablet, yaitu bahan ekstrak kering kemangi formula 1, formula 2, formula 3 itu sama, yaitu 226 mg. Amilomanihodnya formula 1 0, formula 2 10%, formula 3 5%, PVPK 30, F1 5%, F2 0, F3 2%. Nah, per filler pH 101, talkum, stearat, laktosa ditambahkan hingga 100%. Selanjutnya, serbuk ekstrak kering kemangi, laktosa, dan perfiller pH 101 sebanyak 10%, masing-masing diayak dengan mes 30. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah lalu diaduk hingga homogen kira-kira 5 menit. Ditambahkan larutan pengikat PVPK 30, aduk hingga menjadi massa yang kompak. Bila perlu, dapat ditambahkan air hangat. Massa yang basah kemudian diayak mes 8 hingga terbentuk granul basah. Dikeringkan di dalam lemari pengering yang dialasi kain batis pada suhu 40-50 derajat Celcius semalaman hingga terbentuk granul kering. Granul kering kemudian diayak dengan menggunakan ayakan mes 10, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik, ditambahkan ke dalamnya perfiller pH 101 sebanyak 5%, talkum dan magnesium stearat yang telah diayak dengan menggunakan mes 30. Kemudian dikocok dalam kantong plastik selama 5 menit hingga didapatkan massa siap cetak. Selanjutnya di sini kita lihat hasil pembuatan ekstrak kering, di mana diperoleh ekstrak cair sebanyak 4 liter, kemudian di freeze dry dan didapat hasil sebanyak 443 gram. Ini telah ditambahkan maltodextrin. Selanjutnya hasil kadar air yaitu 4,66%, memenuhi persyaratan yaitu kurang dari 5%. Hasil kadar abu 1,29%, memenuhi persyaratan yaitu kurang dari 13%. Hasil fitokimia menunjukkan kandungan alkaloid, flavonoid, dan saponin dan tanin. Selanjutnya itu penentuan aktivitas antioksidan ekstrak kering kemangi, di mana penentuan aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH dengan panjang gelombang maksimum 516 nanometer. Nilai IC50 ekstrak kemangi sebesar 54-43 ppm, aktif dengan kelinearan 0,998. Selanjutnya, hasil evaluasi tablet ekstrak kemangi, di mana hasil dari penampilan semua formula tablet ekstrak kemangi rata-rata sama, mempunyai bentuk bundar, cetakan polos, berwarna hijau dan berwarna hijau bercak putih. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk selanjutnya, jika teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, penyaji. Ya, dipersilakan kepada Reski Pertiwi. Baik, saya Reski Pertiwi dengan NIM 180169 izin bertanya. Nah, pada slide halaman 33 dikatakan bahwa massa yang basah kemudian diayak mes hingga terbentuk granul yang basah. Kemudian dikeringkan dalam lemari pengering dan dialas dengan kain batis. Yang saya tanyakan, apa tujuan dari dialas dengan kain batis dan dapatkah menggunakan kain lain? Terima kasih, penyaji. Baik, Reski, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, selanjutnya presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini terdapat hasil untuk tablet meliputi keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kekerasan, variabilitas, dan waktu hancur, yang mana untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk rata-ratanya dalam diameter itu semua nilainya sama, tebalnya sama, rata-rata dalam miligramnya itu berbeda, yang mana antara formula 1 lebih kecil, formula 2 lebih besar lagi, dan formula 3 itu rata-ratanya semakin tinggi. Nah, untuk ranknya sama, semakin untuk formula 1 itu rendah, formula 2 lebih tinggi, dan formula 3 lebih tinggi lagi. Nah, untuk rata-rata kekerasannya, pada formula 1 itu 7,14, formula 2 5,7, dan formula 3 7,16. Untuk variabilitasnya, formula 1 2,87, formula 2 1,90, dan formula 3 2,55. Nah, untuk waktu hancurnya, ini juga berbeda-beda. Untuk formula 1 itu 12 menit 11 detik, formula 2 8 menit 54 detik, dan formula 3 12 menit 20 detik. Oke, lanjut.
Nah, selanjutnya uji aktivitas antioksidan tablet ekstrak kemangi. Nah, untuk hasil IC50-nya untuk formula 1 itu diperoleh 89,02 ppm, formula 2-nya 93,35 ppm, dan formula 3-nya 91,74 ppm. Nah, bila dibandingkan rata-rata setiap formula dengan hasil pada vitamin C, yaitu vitamin C-nya 4,82, nah, perbandingannya sekitar 1:25. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan, mutu tablet dilihat secara keseluruhan menggunakan pengikat polyphenylpyrrolidone atau PVP dengan konsentrasi 5%, itu formula 1, hampir sama dengan campuran pengikat pada PVP amylomanihold konsentrasi 2% banding 10%, formula 3. Nah, selanjutnya untuk aktivitas antioksidan ekstrak kemangi itu sebesar 54,43 ppm, kategorinya aktif, sedangkan untuk aktivitas antioksidan tabletnya sebesar 89,02 ppm pada formula 1, 93,35 ppm pada formula 2, dan 91,74 ppm pada formula 3. Oke, next. Nah, kita masuk pada jurnal berikutnya, yaitu tentang mineral. Judulnya formulasi tablet hisap ekstrak kulit buah manggis sebagai antioksidan dengan variasi konsentrasi gelatin sebagai bahan pengikat. Lanjut. Latar belakang. Nah, di sini buah manggis merupakan buah asli Indonesia yang diketahui mempunyai berbagai manfaat kesehatan. Mengandung senyawa santonin, terutama alpha-mangostin, dengan aktivitas antioksidan sebesar 5,94 ppm dan tidak jauh berbeda dengan nilai IC50 pada asam askorbat, yaitu 4,30 ppm. Nah, tablet hisap adalah sediaan padat yang dapat melepaskan bahan obat dengan lambat serta melarut perlahan, kurang dari 30 menit di dalam mulut. Pembuatan tablet dari ekstrak dengan metode KEMPA ini akan menghasilkan sifat alir yang kurang baik. Nah, senyawa antioksidan yang terkandung dalam kulit buah manggis itu stabil pada suhu 65 derajat. Oleh karena itu, tablet dibuat dengan granulasi basah, pengeringan dengan oven pada suhu 45 derajat Celcius. Untuk aktivitas peredaman radikal bebas ekstrak kulit buah manggis itu diuji dengan metode DPPH yang dibandingkan dengan tablet hisap serta vitamin E, yang mana nanti hasilnya dibaca dengan spektrofotometri panjang gelombang 516 nanometer dan dihitung nilai absorbansi untuk mendapatkan nilai IC50-nya, yang mana nilai IC50 ini semakin kecil maka semakin baik kemampuan antioksidannya. Lanjut. Nah, untuk alat dan bahannya ini terlampir. Next. Nah, ini ada desain formula dari tablet hisapnya. Untuk fase dalamnya itu ada serbu ekstrak, itu konsentrasi dari formula 1 sampai formula 5 itu sama. Untuk manitol juga konsentrasi dari formula 1 sampai formula 5-nya sama, laktosanya juga sama. Untuk asesulfam K itu juga sama. Nah, di sini yang berbeda itu pada gelatinnya, yang mana formula 1 gelatinnya 2%, formula 2 4%, formula 3 6%, formula 4 8%, dan formula 5 10%. Nah, untuk fase luarnya itu menggunakan Mg stearat dengan konsentrasi pada formula 1 9,123, formula 2 7,921, formula 3 9,298, formula 4 7,947, dan formula 5 7,814. Next. Nah, untuk prosedur kerja, yang pertama dilakukan pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode KLT. Kemudian dilakukan perhitungan dosis, lalu dibuat larutan standar DPPH, lalu dibuat larutan uji, kemudian melakukan penentuan kemampuan penetralan radikal bebas DPPH dari larutan uji. Next. Nah, untuk uji evaluasi sifat granulnya, yang pertama ada uji sudut diam granul.
yang mana cara kerjanya sebanyak 100 gram granul itu dimasukkan ke dalam corong, yang mana corong bagian bawahnya itu sebelumnya sudah disumbat. Kemudian ketika sumbatannya dibuka akan terbentuk tumpukan granul yaitu seperti kerucut. Kemudian baru kita ukur tinggi dan diameter granul untuk mengetahui sudut diam dari granul. Nah, selanjutnya uji pengetapan granul. Cara kerjanya di dalam gelas ukur 100 ml itu diisi dengan sejumlah granul. Dicatat volume awalnya, kemudian dipasangkan pada alat volumenometer dan dihentakkan hingga volumenya konstan. Kemudian persentasi tappingnya dihitung dengan volume awal, dikurangi dengan volume konstan, lalu dibagi volume awal dan dikali 100. Next. Selanjutnya, uji keseragaman bobot. Ini ditimbang 20 tablet secara acak, lalu dihitung bobot rata-ratanya, dan penyimpangan tablet juga dihitung terhadap bobot rata-rata yang diperoleh. Lalu uji keseragaman ukuran. Nah, 20 tablet diukur diameter dan ketebalannya secara acak dengan alat mikrometer. Kemudian syaratnya tablet itu baik jika diameternya tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/1/3 dari tebal tablet. Nah, untuk hasil pengukurannya nanti dihitung nilai koefisien variansinya untuk mengetahui apakah ukuran tablet tersebut seragam. Next. Lalu ada uji kerapuhan, ini sebanyak 20 tablet ditimbang, dicatat bobotnya. Lalu dimasukkan ke dalam alat variabilator selama 4 menit dengan kecepatan putarannya 25 kali per menit. Lalu dibersihkan tabletnya tadi, lalu ditimbang kembali bobotnya. Nah, selanjutnya uji kekerasan. Ini menggunakan alat Hartner tester sebanyak 20 tablet itu secara acak diambil, lalu menggunakan alat tadi dengan posisi horizontal, ditunggu hingga tablet tersebut pecah atau retak, lalu dibaca nilainya pada monitor alatnya. Next. Nah, selanjutnya masuk ke hasil dan data evaluasi. Nah, untuk bentuknya di sini powder, ukurannya 25 mesh, warna coklat cerah, aromanya khas, rasa pahit, kadar airnya 5%, eksipiennya maltodextrin 15%, cara penyimpanannya itu di tempat yang sejuk dan kering dan terhindar dari cahaya dan panas. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk uji sifat fisiknya ini ada 4, uji kadar air, waktu alir, sudut diam, dan pengetapan. Untuk masing-masing hasilnya dapat teman-teman lihat pada tabel berikut, yang mana pada Formula 1 sebelumnya. Nah, dari Formula 1 sampai Formula 5 itu terjadi penurunan kadar air, waktu alirnya juga terjadi penurunan sampai Formula 5, sudut alirnya juga mengalami penurunan, dan pengetapannya juga mengalami penurunan dari Formula 1 sampai Formula 5. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, Bapak Penyaji. Ya, silahkan Anissa Permatasari. Baik, ini kan pada tabel hasil dan data evaluasi uji sifat fisik granul. Nah, pada persen pengetapan dari Formula 1 sampai Formula 5, pada formula keberapa persen pengetapan yang baik dan apa faktor yang dapat membuat hasilnya seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Anissa. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rizky Ariskaningsih. Kepada Neci, dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya saya akan membahas masih tentang hasil dan data evaluasi, yaitu untuk sifat fisik tablet. Nah, di sini ada data bobot tablet, ada data tebalnya, tes, apakah suara saya terdengar? Iya, Neci, suaranya udah dengar. Terdengar, Neci. Ranti. Neci, sebelumnya apakah ada kendala, Nec? Ya, mohon maaf tadi hilang koneksi sebentar. Oke, siap. Udah, boleh dilanjutkan ya, Nec? Lanjut, Dwi. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada uji hedonik atau uji kesukaan. Di sini ada 20 orang sukarelawan yang akan menguji secara organoleptis, yaitu warna, aroma, dan rasa. Nah, di sini untuk warna yang paling banyak disukai itu Formula 1 dan Formula 2. Untuk aroma atau bau yang paling banyak disukai itu Formula 1. Sedangkan untuk rasa yang paling banyak disukai adalah Formula 1. Jadi di sini bisa disimpulkan berdasarkan uji hedonik yang paling banyak disukai itu adalah Formula 1. Untuk waktu larutnya di sini terlampir. Lanjut, Dwi. Nah, kesimpulannya, variasi pengikat gelatin itu dapat mempengaruhi sifat fisik tablet hisap ekstrak kulit buah manggis. Di mana semakin tinggi konsentrasi gelatin, maka akan semakin meningkatkan kekerasan tablet sebesar 1,6 kg, memperlama waktu larut 6,57 menit, serta menurunkan kerapuhan tablet sebesar 0,34%. Persentase peredaman radikal bebas ekstrak kulit buah manggis terhadap DPPH mengalami penurunan sebesar 70,72% setelah diformulasi menjadi bentuk sediaan tablet hisap. Next. Nah, selanjutnya ini contoh jurnal mikroorganisme. Next. Latar belakangnya, Nata de tuberosum merupakan makanan fermentasi yang terbuat dari kentang. Kentang mengandung karbohidrat yang dapat dijadikan bahan pembuatan nata. Kandungan selulosa dalam nata yang diproduksi oleh bakteri Acetobacter psyllinum dapat diisolasi menjadi selulosa mikrokristalin atau SM. SM ini banyak digunakan dalam bidang farmasi sebagai eksipien tablet. Next. Nah, metode penelitiannya yang pertama, pengumpulan bahan dan determinasi tanaman. Bahan yang digunakan merupakan umbi kentang
yang diambil dari perkebunan kentang di Panggalengan sebanyak 15 kg. Usia kentangnya 3 bulan. Determinasi dilakukan terhadap umbi kentang di Laboratorium Taksonomi Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Pajajaran. Kemudian pembuatan nata de tuberosum. Sari kentang dibuat dengan cara memblender kentang dan air dengan perbandingan 3:1. Sari kentang sebanyak 500 ml direbus hingga mendidih, lalu diangkat dan ditambahkan gula pasir sebanyak 20 gram per liter, amonium sulfat 5 gram per liter, dan asam cuka 50 ml per liter dengan konsentrasi keasamannya 25%. Kemudian diaduk hingga homogen. Setelah homogen, larutan dituang ke dalam wadah. Lalu starter bakteri Acetobacter pseudomonas setelah 24 jam itu dimasukkan ke dalam wadah sebanyak 5% pada suhu kamar atau pada tingkat kekeruhan OD 0,5. Medium cair fermentasi nata de tuberosum kemudian diinkubasi selama 14 hari pada suhu kamar. Next. Yang ketiga, setelah pembuatan nata de tuberosum, lalu dilakukan evaluasi. Evaluasinya berupa uji organoleptis, uji ketebalan, berat nata, uji kadar air, dan rendemen. Yang keempat itu isolasi selulosa mikrokristalin dari nata de tuberosum. Nata de tuberosum sebanyak 5 kg dikeringkan pada suhu 50-60 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dihaluskan sehingga diperoleh serbuk selulosa. Kemudian serbuk selulosa sebanyak 100 gram dididihkan dengan air panas dan dipisahkan bagian residunya. Yang kemudian dididihkan dengan NaOH 2% selama 10 menit. Kemudian residu yang diperoleh dicuci dengan Aquades sampai pH 7. Residu yang didapat kemudian direndam kembali dengan NaOH 18% selama 10-15 menit, kemudian disaring dan dicuci dengan Aquades hingga pH 6-7. Lalu dikeringkan dengan oven pada suhu 50 derajat Celcius sehingga diperoleh alfa selulosa. Serbuk alfa selulosa lalu dihidrolisis dengan HCl 2,5N dengan mendidihkannya selama 10 menit. Lalu disaring dan residu dinetralkan dengan Aquades. Selanjutnya residu dikeringkan dan dihaluskan secara mekanik sehingga diperoleh mikrokristalin selulosa. Next. Yang kelima itu karakterisasi selulosa mikrokristalin dari nata de tuberosum, yaitu dilakukan uji organoleptis, uji identifikasi, susut pengeringan, uji pH, uji pati, uji daya alir dan sudut diam, uji kompresibilitas, uji kelarutan dalam air, dan uji kadar air. Next. Yang keenam, pemeriksaan sifat fisikokimianya, yaitu menggunakan spektroskopi inframerah untuk mengidentifikasi puncak gugus fungsinya. Kemudian menggunakan scanning elektron mikroskop atau SIM untuk mengidentifikasi bentuk dan ukuran partikelnya. Juga menggunakan difraktometer sinar X untuk mengidentifikasi derajat kristalisasi dan struktur kristal dari SM tersebut. Nah, di sini ada gambar 1 itu gambar tablet vitamin C yang dibuat dari nata de tuberosum sebagai eksipiennya. Kemudian pada gambar 2 itu ada gambar bentuk dari selulosa mikrokristalin dari nata de tuberosum. Next. Yang ketujuh itu evaluasi tablet. Dilakukan uji
disolusi dengan perbandingan media disolusi banding 900 ml air menggunakan alat tipe 2 yaitu dayung dengan 50 rpm, waktunya 45 menit. Toleransi dalam waktu 40 menit harus larut tidak kurang dari 75% asam askorbat dari jumlah yang tertera pada etiket. Uji waktu hancur selama percobaan tablet diletakkan pada tiap lubang keranjang, dimasukkan ke dalam satu cakram pada tiap tabung dan jalankan alat. Air yang digunakan bersuhu 37 derajat Celcius atau lebih kurang 2 derajat Celcius sebagai medianya. Kemudian untuk uji keseragaman bobot, sebanyak 20 tablet yang telah dibersihkan dari debu, kemudian ditimbang satu persatu dan dihitung bobot rata-ratanya. Kemudian uji keseragaman dilakukan dengan cara diukur tebal dan diameter dari 20 tablet dengan menggunakan jangka sorong. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 4, syarat keseragaman ukuran diameter tablet tidak lebih dari 3 kali atau tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Kemudian untuk uji kekerasan tablet dilakukan pada 10 tablet menggunakan alat hardness tester. Satu tablet diletakkan di tengah dan tegak lurus pada hardness tester. Mula-mula pada posisi 0, kemudian dengan alat diputar pelan-pelan sehingga tabletnya pecah. Lalu dibaca skala yang dicapai pada tablet saat pecah atau hancur. Kemudian uji friabilitas atau kerapuhan sebanyak 20 tablet yang telah bebas dari debu ditimbang. Kemudian dimasukkan ke dalam friabilator tester. Next. Next, Dwi. Yang ke-8, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, seluruh data hasil penelitian dianalisis dengan metode analysis of variance atau ANOVA, yaitu one-way ANOVA dan independent plus-minus test dengan menggunakan software SPSS Statistik 22. Next. Next, Dwi. Selanjutnya itu pembahasan, di mana ini ada tabel evaluasi seluruh proxalin. Itu identifikasinya, yaitu urutannya putih. Untuk Avicel dan SM nata-detuberosum itu putih, tapi SM nata-detuberosum itu putih tapi agak kecoklatan. Untuk warnanya, persyaratannya tidak berbau, di mana Avicel dan SM nata-detuberosum ini memenuhi syarat. Untuk uji identifikasi, warna yang diperoleh adalah biru violet, di mana Avicel dan SM memenuhi syarat. Untuk susut pengeringan, syaratnya kehilangan tidak boleh lebih dari 5%. Jadi Avicel dan SM memenuhi syarat. Untuk uji pH, rentang pH-nya 5-7. Avicel dan SM memenuhi syarat. Untuk uji pati, syaratnya tidak terbentuk warna keunguan sampai biru. Di mana Avicel dan SM ini tidak terbentuk warna biru. Untuk daya alir dan sudut diam, syaratnya laju alir besar sama dengan 10 gram per detik. Untuk sudut diamnya kecil dari 25 derajat sampai 40 derajat.
untuk syarat. Untuk uji kompresibilitas, syaratnya jika kurang dari 10% itu istimewa, jika lebih dari 10% sampai 15% itu baik. Nah, di mana Avisel ini predikatnya istimewa, sedangkan SM Nata de tuberosum itu baik. Untuk BJ nyata dan BJ mampat, di sini antara Avisel dan SM, BJ nyata dan BJ mampatnya tidak jauh berbeda. Untuk kelarutannya dalam air, syaratnya kelarutan tidak boleh melebihi 0,25%. Jadi Avisel dan SM memenuhi syarat. Untuk kadar air kecil sama dengan 5%, jadi Avisel dan SM juga memenuhi syarat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya. Iya, silakan Amelia. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya ingin bertanya. Nah, tadi pada slide ke-56 dilakukan pembuatan nata de tuberosum. Nah, medium yang digunakan pada cara fermentasi nata de tuberosumnya diinkubasi selama 14 hari pada suhu kamar 25-35 derajat Celcius. Nah, apa dasar peneliti melakukan inkubasi selama 14 hari ini? Apakah bisa dilakukan inkubasi selama kurang dari 14 hari atau lebih dari 14 hari? Terima kasih. Ya, terima kasih Amelia untuk pertanyaannya. Untuk presentator selanjutnya itu kepada Merika. Kepada Merika dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya Merika Putriwandala, NIM 1801059, akan melanjutkan presentasinya. Nah, dari data yang didapatkan dianalisis dengan ANOVA one way ANOVA dan independent test, yaitu hasil yang didapatkan itu P-nya nilai P-nya itu lebih dari 0,05, yang berarti itu tidak ada perbedaan. Nah, dari hasil uji menunjukkan selulosa mikrokristalin yang didapatkan itu memenuhi syarat dari semua ujinya. Nah, pada hasil FTIR-nya ini terbentuk puncak yang mengindikasi adanya ikatan CO stretching pada 1070 sampai 1020 cm pangkat minus 1. Lalu ada ikatan OH pada 1400 sampai 1300 cm pangkat minus 1. Lalu ada ikatan CH, CH2, CH3 itu di 1475 sampai 1445 cm pangkat minus 1. Lalu ada ikatan CH stretching, CH2 ada di 2975 sampai 2840 cm pangkat minus 1 dan sama dengan Avisel pH 102. Selanjutnya, nah, dapat dilihat dari hasil gambar scanning elektromikroskopnya ini dengan perbesaran 250 kali dari ukuran sebenarnya, dapat diperkirakan ukuran partikel dari Avisel pH 102 ini berkisar antara 29,6 hingga 143,403 mikrometer. Nah, sedangkan dari hasil uji SEM-nya ini pada selulosa mikrokristalin kentang ini berkisar antara 25,057 hingga 195,39 mikrometer. Nah, dengan bentuk tidak beraturan dan ujung yang runcing dan tumpul. Selanjutnya, nah, untuk hasil evaluasi tabelnya ini dapat dilihat pada tabel. Di sini ada dilakukan uji organoleptis, uji disolusi, waktu hancur, keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kekerasan tablet, dan friability.
Nah, untuk uji organoleptis ini itu ada uji bentuk dari warna dan rasa. Nah, untuk formula 1, 2, dan 3 ini untuk bentuk, warna, dan rasanya itu sama, yaitu pipi, putih, dan pahit. Nah, untuk uji disolusinya ini, persen dari formulasi pertama itu 83,06, untuk formulasi keduanya itu 82,15%, dan untuk formula ketiganya itu 84,95%. Nah, untuk waktu hancurnya itu formula 1 itu 2,14 menit, waktu hancur formula kedua itu 1,26, lalu formula ketiga itu 0,46 menit. Nah, untuk keseragaman bobotnya ini, formula pertama itu 208 mg, formula kedua itu 205 mg, dan formula ketiga itu ada 206 mg. Nah, untuk keseragaman ukurannya ini diukur dari tinggi dan diameternya, yaitu 0,31 untuk formula 1, 2, dan 3. Tapi untuk diameternya ini terdapat perbedaan di formula ketiga, yaitu 0,80 untuk formula pertama dan kedua, lalu formula ketiga itu 0,84. Nah, untuk kekerasan tabletnya sendiri, pada formula pertama itu 4,7 kilo, lalu formula kedua 4,8, dan formula ketiga itu 4,5. Untuk friability-nya ini didapatkan pada formula pertama itu 0,24%, lalu formula kedua itu 0,24%, lalu formula keduanya itu 0,42%, lalu formula ketiganya itu 0,99%. Nah, semua formulasi ini sama hasil evaluasinya. Lalu karakteristik dari selulosa mikrokristalin nata de tuberosum ini mirip dengan Avicel pH 102, dengan karakteristik tablet bahan aktif vitamin C dengan eksipien selulosa mikrokristalin nata de tuberosum ini mirip dengan tablet vitamin C eksipien Avicel pH 102. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini ada contoh jurnal dari bahan laut. Nah, di mana judul dari jurnal ini adalah aktivitas antioksidan, dan pada formula terpilih tablet hisap Spirulina platensis berdasarkan karakteristik fisiknya. Karakter fisik. Selanjutnya, nah, latar belakangnya ini, spirulina itu merupakan mikroalga yang bersifat multiseluler, di mana ini termasuk golongan Cyanobacterium mikroskopik berfilamen, yaitu memiliki lebar spiral antara 26 sampai 36 mikrometer dan panjang spiralnya itu antara 43 sampai 57 mikrometer. Nah, untuk mikroalga ini mengandung protein sebanyak itu protein sekitar 50 sampai 70% tergantung pada sumbernya. Nah, protein ini terdiri dari asam amino seperti metionin, sistein, lisin. Nah, alganya ini juga kaya akan gamma linolenic yaitu GLA, dan juga menyediakan alpha linolenic acid atau ALA, linolenic acid LA, stearidonic acid atau SDA, eiskospentaenic EPA, docosahexaenic acid atau DHA, dan arachidonate acid. Selanjutnya, nah, untuk vitamin yang terkandung di dalam mikroalga ini adalah vitamin B1, B2, B3, B6, B9, dan B12. Lalu sumber antioksidannya ini seperti vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Nah, spirulina ini mengandung antioksidan seperti selenium, vitamin E, dan enzim superoksidase dismutase yang dapat memperkecil resiko kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Nah, oleh sebab itu, kecukupan asupan antioksidan secara optimal ini diperlukan pada semua kelompok umur. Nah, perlu adanya alternatif baru agar spirulina ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, yaitu dengan memanfaatkan spirulina ini dalam bentuk sediaan tablet hisap.
di mana tablet hisap ini lebih praktis karena tidak perlu ditelan dan cukup dihisap di dalam mulut saja. Selanjutnya ini ada bahan dan alat, di mana yang pertama itu ada bahan. Nah, bubuk Spirulina platensisnya ini diperoleh dari PT Transpangan Spirulindo Jepara, Jawa Tengah. Nah, untuk bahan tambahan alaminya ini itu ada pemanis stevia, ada bubuk gelatin, tepung jagung halus, tepung karagen, dan perisamin. Nah, untuk bahan analisisnya itu meliputi DPPH, metanol, alfa-tokoferol. Nah, untuk bahan uji fitokimianya ini antara lain menggunakan reaksi Wagner, reaksi Mayer, reaksi Dragendorf, lalu kloroform, terus ada anhidrat asetat, asam sulfat pekat, serbuk magnesium, amil alkohol, air panas, larutan HCl dengan konsentrasi 2N, lalu ada etanol 70% dan larutan FeCl3 itu sebanyak 5%. Selanjutnya itu ada alat, di mana alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada hot plate, lalu ada kertas saring, tabung reaksi, bulb, terus ada pipet volumetrik, pipet mikro, terus ada labu Erlenmeyer, gelas ukur, rotary vakum evaporator, corong kaca, tabung reaksi, spektrofotometri SP300 Optima, terus ada pipet tetes, ada vortex, magnetic stirrer, dan inkubator. Selanjutnya, selanjutnya ini ada formulasi, di mana pada tabel 2 ini merupakan komposisi dari formula tablet hisap spirulina. Yang pertama itu untuk serbuk Spirulina platensisnya ini dari formula 1 sampai 5 itu sama, yaitu 62,5%. Nah, untuk pemanis stevianya juga sama, yaitu 7%. Nah, untuk karagen sendiri, pada formula pertama ini digunakan sebanyak 20%, pada formula ketiga itu digunakan 15%, dan pada formula kelima itu digunakan 10%. Untuk formula kedua dan keempat ini tidak digunakan karagen sama sekali. Nah, untuk gelatin sendiri, pada formula 1 dan 3 tidak digunakan gelatin, tetapi pada formula 2 itu menggunakan gelatin sebanyak 20%, untuk formula 4 itu menggunakan 15%, dan formula 5 itu menggunakan 10%. Nah, untuk tepung jagungnya sendiri itu variasinya itu ada di formula pertama itu 10%, formula kedua itu 10%, volume ketiga dan empatnya itu 15%, dan formula kelimanya itu 10%. Nah, untuk serbuk mentolnya itu pada formula pertama sampai formula kelima ini sama, yaitu 0,5%. Nah, untuk bobot per tabletnya itu kurang lebih 800 mg. Selanjutnya, ini ada cara kerjanya, yaitu yang pertama dilakukan penimbangan bahan-bahan, lalu dicampurkan bahan-bahan tersebut, lalu dilakukan pengocokan bahan tersebut dalam kantung plastik, lalu dilakukan pencetakan dengan alat kempa, dan lalu dilakukan pengujian tablet hisap. Selanjutnya ini kita masuk ke uji fisik dari tablet hisap. Yang pertama itu ada uji keseragaman bobot, di mana keseragaman bobot ini diukur dengan menimbang 20 tablet secara satu persatu. Kemudian setiap tablet yang dihitung ini dihitung bobot rata-rata, yang setelah ditimbang tadi dihitung bobot rata-ratanya. Nah, berdasarkan hasil uji keseragaman bobot, semua formula yang diuji memenuhi syarat keseragaman bobot tablet, karena tidak ada 2 tablet dari masing-masing formula yang menyimpang bobotnya, yaitu melebihi 5%, atau tidak kurang dari 760 mg dan tidak lebih dari 840 mg. Dan tidak ada satupun tablet yang mengalami penyimpangan bobot itu melebihi 10%, yaitu tidak kurang dari 720 mg dan tidak lebih dari 880 mg. Nah, dapat dilihat pada histogram di bawah ini hasil dari uji keseragaman bobot tablet hisap. Nah, selanjutnya ini ada uji sifat fisik tablet hisap, itu uji kekerasannya, di mana uji kekerasan ini dilakukan dengan menggunakan alat, yaitu hardness tester, di mana kekerasan tablet ini dinilai dengan satuan
kilogram per sentimeter kuadrat atau Kp. Nah, dari semua formula, untuk formula yang pertama itu menunjukkan tingkat kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan formula tablet yang lainnya. Dapat dilihat, untuk formula pertama itu nilai kekerasannya itu 2,4. Untuk formula kedua itu 0,65, formula ketiga itu 1,175, formula keempat itu 0,875, dan formula kelima itu 1,825. Selanjutnya, itu ada uji fisik tablet, yaitu uji keregesan tablet, di mana metode keregesan tablet ini sebanyak 20 tablet itu ditimbang lalu dimasukkan ke dalam alat uji, lalu alatnya diset dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Nah, setelah itu tablet dikeluarkan dan dibersihkan dari debunya, lalu kemudian ditimbang untuk mengetahui perbedaan bobot sebelum dan sesudah diuji. Dan tidak ada dari hasilnya itu tidak ada satupun tablet yang memiliki tingkat keregresan di bawah 1%. Namun dari kelima formula tersebut terdapat satu formula tablet hisap yang mendekati 1%, yaitu pada formula FTS 1. Nah, untuk uji waktu hancurnya ini, tablet hisap ini kan dirancang agar tidak mengalami kehancuran dalam mulut, tapi dia itu larut atau terkikis secara perlahan-lahan dalam waktu yang kurang dari 30 menit. Nah, sehingga tablet hisap yang dikatakan baik itu adalah tablet yang dapat hancur kurang dari 30 menit. Nah, berdasarkan hasil uji waktu hancur formula tablet hisap, itu dengan formula FTS 1 dan FTS 4 itu memiliki waktu hancur yang kurang dari 30 menit, yaitu untuk formula tablet hisap 1 itu 24,47 menit, dan untuk formula tablet hisap 4 itu 30,03 menit. Nah, sedangkan formula tablet yang lain itu memiliki waktu hancur di atas 30 menit. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita lanjut ya ke presentator selanjutnya. Itu akan disampaikan oleh rekan saya Putri Aulia. Putau, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya ini di sini ada gambar 4, yaitu gambar histogram keregesan tablet hisap Spirulina platensis. Nah, di sini pada formula 1 didapatkan 1,7%. Nah, untuk formulasi kedua itu ada didapatkan 5,8%, untuk formulasi ketiga didapatkan 2,3%, untuk formulasi keempat didapatkan 6,5%, dan yang terakhir untuk formulasi kelima didapatkan 2,6%. Nah, kemudian pada gambar 5 ini ada histogram waktu hancur tablet hisap Spirulina platensis, di mana untuk formulasi 1 itu pada waktu hancurnya itu pada menit ke-24. Nah, untuk formulasi kedua itu kisaran 30. Untuk formulasi ketiga itu di atas 36 menit. Nah, kemudian untuk formulasi keempat itu juga di sekitar 30 menit, dan untuk formulasi kelima itu di atas 36 menit. Lanjut. Nah, di sini ada hasil pengujian. Berdasarkan pengujian fisik Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1995 yang telah dilakukan pada tablet hisap mikroalga Spirulina platensis, maka didapatkanlah formula yang terpilih, yaitu pada formula 1. Nah, formula ini selanjutnya diuji komponen bioaktivitasnya dan aktivitas antioksidannya. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada uji fitokimia dari formula 1. Nah, tablet hisap Spirulina memiliki kandungan komponen bioaktif seperti flavonoid, fenol hidroquinon, steroid, dan juga saponin. Berdasarkan pengujian pada metode fitokimia menurut Harbon 1985. Di sini terdapat tabel dari uji fitokimia. Yang pertama itu diujikan alkaloid pada formulasi 1, dan pada serbuk spirulina itu tidak terdapat tidak mengandung alkaloid dengan keterangan tidak terbentuknya endapan. Nah, yang kedua itu ada flavonoid. Nah, pada tablet hisap
dan serbuk spirulina itu positif flavonoid yang ditandai dengan terbentuknya warna merah pada lapisan amil alkohol. Nah, selanjutnya itu ada fenol hidroquinon. Nah, pada tabel hisap menunjukkan negatif dan pada serbuk spirulina itu menunjukkan positif. Nah, hal ini ditandai dengan warna hijau atau hijau kebiru-biruan. Nah, kemudian untuk uji steroid, nah pada tablet hisap formulasi 1 itu positif dan pada serbuk spirulina platensis itu positif juga. Nah, ditandai dengan perubahan dari warna merah menjadi biru kehijauan. Nah, yang terakhir ini ada uji saponin. Nah, pada tablet hisap formulasi 1 itu tidak mengandung saponin dan untuk serbuk spirulina itu mengandung saponin dan ini ditunjukkan pada serbuk spirulina terbentuknya busa. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada aktivitas antioksidan pada formula terpilih tablet hisap. Nah, yang pertama itu metode yang umum digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan pada suatu bahan adalah dengan menggunakan radikal bebas di penil pikrilhidrazil atau disebut dengan DPPH. Nah, parameter yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil pengujian DPPH ini adalah AC50 atau disebut dengan efficient concentration atau disebut dengan IC50 atau inhibition concentration. Nah, hasil pengujian antioksidan pada formula terpilih tablet hisap spirulina yang diekstrak dengan etanol dapat dilihat pada tabel 4. Nah, untuk nilai IC50-nya, untuk nilai IC50 antioksidan pada ekstrak etanol tablet hisap spirulina pada formula yang terpilih yaitu pada formula 1 adalah 288,68 ppm dan memiliki persentase penghambatan sebesar 95% pada konsentrasi 1000 ppm. Nah, menurut Udiati et al. 2011, semakin kecil nilai IC50, semakin besar juga aktivitas antioksidannya. Lanjut. Nah, di sini ada tabel 4 untuk nilai IC50 antioksidan pada formulasi yang terpilih tabel hisap pada formulasi 1. Terlampir. Lanjut. Nah, untuk kesimpulannya, formula yang terpilih tablet hisap spirulina berdasarkan uji fisik Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1995 memiliki tingkat kekerasan yang tinggi jika dibandingkan dengan formulasi tablet yang lain, walaupun tidak memenuhi standar. Nah, kemudian memiliki tingkat keregesan yang lebih mendekati standar dan memiliki waktu hancur tablet di bawah 30 menit, yaitu 24 menit lewat 47 detik. Nah, kemudian formula tablet hisap spirulina pada formula 1 ini memiliki nilai IC50 antioksidannya itu sebesar 288,68 ppm. Lanjut. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri Aulia. Nah, selanjutnya jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya moderator. Ya, silakan Pintolin. Baik, saya mau bertanya terkait slide 81. Nah, dari pernyataan pada slide itu dikatakan hasil-hasil beberapa evaluasi. Nah, berdasarkan pernyataan itu, apakah formulasi yang dibuat itu dapat digunakan sebagai pedoman formulasi yang cukup baik? Dan dari nilai antioksidan yang didapat itu, apakah cukup tinggi sebagai antioksidan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pintolin. Nah, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan kepada Novelia. Perkenalkan saya Novelia Swista, NIM 1801063, ingin bertanya kepada kelompok penyaji.
Nah, tadi pada slide yang ke-14 itu kan disimpulkan bahwa ekstrak kental etanol dengan konsentrasi 100 mikrogram itu dapat menghambat dari pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Vibrio cholera. Nah, sedangkan di dalam penelitian ini si peneliti membuat variasi formulasi dengan konsentrasi 100, 250, dan 500 mikrogram. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, kenapa pada konsentrasi 250 dan konsentrasi 500 mikrogram itu tidak dapat menghambat pertumbuhan bakteri? Karena kan yang kita tahu semakin tinggi konsentrasi zat aktifnya, maka semakin besar pula efektivitas zat aktif tersebut. Nah, terus hal apa yang menyebabkan kondisi 250 dan 500 mikrogram itu tidak dapat menghambat pertumbuhan bakteri? Terima kasih. Oke, terima kasih Novelia. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama tadi itu dari Vintolin ya. Nah, untuk pertanyaan dari Vintolin yang pertama tadi akan dijawab oleh Surya Nelly Nadia Putri. Kepada Surya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Vintolin Jaya Putri. Pertanyaannya, dari yang telah dijelaskan, ada 3 jenis pengujian evaluasi yang dilakukan. Mengapa hanya 3 pengujian ini yang dilakukan? Apakah ada pengujian lainnya? Dan juga dikatakan pula ketiga formulasi memenuhi persyaratan. Jadi ketiga formula dapat digunakan sebagai formula bahan. Adakah formulasi yang paling baik? Baik, saya akan mencoba menjawab. Jadi evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini ada 3, tetapi ada juga evaluasi lain itu seperti organoleptis, keseragaman bobot, sifat alir, waktu hancur, dan higroskopisitas. Lalu, dari ketiga formula ini memenuhi syarat karena dalam formula ini sediaannya stabil dikarenakan penggunaan aviselnya sebagai pembuat sabuk ekstrak. Avisel ini memiliki sifat sebagai absorben. Avisel memiliki ukuran partikel lebih kecil sehingga memiliki luas permukaan lebih besar. Semakin besarnya luas permukaan memungkinkan penyerapan kelembapan yang lebih besar sehingga dapat mempertahankan kestabilan sediaan. Selain itu juga dilakukan penambahan aerosol sebagai absorben untuk melindungi bahan berkhasiat dari pengaruh kelembapan, membantu meningkatkan homogenitas campuran dan menghindari lembab akibat reaksi antar bahan. Makanya 3 formula ini memenuhi persyaratan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Vintolin? Apakah sudah cukup dengan jawabannya? Sudah, moderator. Terima kasih jawabannya. Oke, nah, untuk pertanyaan kedua itu tadi dari Zamora Melindra, akan dijawab oleh Adinda Putriani. Silahkan Adinda. Baik, terima kasih moderator. Nah, tadi pertanyaannya, apa perbedaan uji kerapatan manfaat dan nyata? Nah, bagaimana dengan rumusnya? Nah, jadi jawabannya kerapatan nyata itu atau kerapatan sebenarnya yaitu tidak termasuk rongga-rongga dan pori-pori di dalam partikel yang lebih besar dari dimensi molekuler atau dimensi atomis dalam kisi-kisi kristal. Nah, rumusnya sendiri pada kerapatan nyata yaitu berat granul dalam obat gram per mili dibagi volume awal granul. Nah, sedangkan kerapatan manfaat yaitu kerapatan berat granul dibagi dengan volume granul konstan, di mana granul yang telah diuji dengan alat uji kompresibilitas hingga volume granul yang konstan. Nah, rumusnya sendiri berat granul dalam gram per mili dibagi volume granul konstan. Bagaimana, Zamora? Baik, jawabannya dapat diterima. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Baik, selanjutnya kembalikan pada moderator. Oke, untuk pertanyaan ketiga itu dari Reski Pertiwi, ini akan dijawab oleh Dwi Anissa. Silakan Dwi.
Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Pertiwi, di mana pertanyaannya pada slide 33, apa tujuan dialasi kain batis dan apakah boleh diganti dengan kain lain? Jadi di sini, kenapa kain batis digunakan sebagai pengalas itu karena sampel itu harus diminimalisir berkontak dengan wadah, sehingga jadinya kain batis lain jadi alas di atas wadahnya itu. Terus kain batis ini kainnya itu halus, tipis, dan tembus cahaya, sehingga dalam pengeringan tidak mengganggu proses pengeringannya. Apakah kain lain bisa? Tentu saja bisa, tetapi harus dilihat aspeknya apakah cocok untuk dijadikan alas pengeringan. Sekian pendapat saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Reski? Apakah sudah cukup dengan jawabannya? Baik, penyaji, jawabannya dapat diterima. Oke, terima kasih Reski. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu tadi dari Anissa Permatasari yang akan dijawab oleh saya sendiri. Yang mana tadi bunyi pertanyaannya, itu pada jurnal mineral tadi kan untuk hasil uji sifat fisik granul itu persen pengetapan, ada dari formula 1, formula 5. Nah, pertanyaannya, pada 5 buah formula itu, mana yang paling baik? Dan faktor apa yang dapat membuat hasil seperti itu. Nah, oke, sebelumnya persen pengetapan. Persen pengetapan itu merupakan bagian dari uji kerapatan. Nah, persen pengetapan itu dilakukan untuk mengamati perubahan volume sebelum dan sesudah pengetapan, yang mana hasilnya nanti itu dapat dilakukan untuk menghitung nilai kompresibilitas. Nah, nilai mana yang baik? Nah, untuk pengujian kompresibilitas ini, dia semakin kecil nilainya, maka akan semakin baik hasilnya, atau akan semakin baik granul yang diperoleh untuk pencetakan tablet tersebut. Yang mana ini berdasarkan salah satu jurnal, yang mana nilainya jika 5-15 itu sangat baik, dan 12-16 itu baik, 8-21 itu juga masih rentang baik. Nah, kalau pada formula kita tadi, itu kan dari formula 1 sampai formula 5 itu terjadi penurunan nilai kompresibilitasnya atau nilai pengetapannya. Nah, jadi dari formula situ, yang paling baik itu formula 5, karena dia yang paling kecil, yaitu tadi besarnya 13,4%. Terus kira-kira faktor apa yang menyebabkan pengetapan tersebut, nilai pengetapan tersebut? Nah, kalau dari jurnalnya bisa kita lihat tuh, terjadi perbedaan konsentrasi dari gelatinnya. Nah, berarti di sini gelatin juga mempengaruhi dari pengetapannya, bahwa semakin besar gelatin yang diberikan, atau konsentrasi gelatinnya dapat menurunkan konsentrasi pengetapan. Hal ini terjadi karena semakin tinggi konsentrasi dari gelatin, atau gelatin ini fungsinya sebagai pengikat tadi kan, semakin tinggi konsentrasi dari pengikat, berarti konsentrasi airnya jadi lebih sedikit dibandingkan dengan konsentrasi gelatin yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini faktor yang mempengaruhi antara pengetapan ini dapat dipengaruhi oleh konsentrasi dari gelatin dan juga kadar airnya. Begitu. Nah, bagaimana Anissa Permatasari? Kira-kira apakah dapat diterima jawabannya? Baiklah, untuk jawabannya dapat diterima. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Anissa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu tadi dari Amelia Mutiah, itu akan dijawab oleh Rizky Ariskaningsih. Kepada Neci, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia Mutia yang pertanyaannya, apa dasar peneliti melakukan inkubasi selama 14 hari? Apakah bisa dilakukan inkubasi kurang dari 14 hari atau lebih dari 14 hari? Jadi, saya mengutip dari buku Saragi tahun 2004 yang judulnya Cara Membuat
Nata de coco. Di situ disebutkan bahwa inkubasi atau pembuatan atau fermentasi nata itu berkisar antara 8 sampai 14 hari. Yang optimalnya itu 14 hari. Jadi, jika ditanyakan apakah bisa dilakukan inkubasi kurang atau lebih dari 14 hari, itu bisa. Tetapi lama waktu inkubasinya ini nanti akan berakibat pada tebal nata yang dihasilkan dan sisa cairan fermentasi. Nah, nata yang bagus itu adalah nata yang tebal, dan semakin tebal semakin bagus, dan semakin sedikit sisa cairan fermentasinya akan semakin bagus. Nah, di sini saya juga melihat penelitian dari Hastuti tahun 2015. Di situ dia membuat nata de lontar itu inkubasinya selama 15 hari atau lebih dari 14 hari, dan hasilnya itu merupakan yang paling bagus. Jadi, saya simpulkan untuk pembuatan nata de tuberosum ini juga bisa dilakukan inkubasinya lebih dari 14 hari, tetapi jangan terlalu lama. Hanya sekitar lebih 1 hari atau 15 hari, atau inkubasinya selama 15 hari. Sekian, apakah dapat dipahami, Amelia? Dapat diterima, terima kasih Nici. Ya, terima kasih. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Itu dari Vintolin tadi, pertanyaan Vintolin. Nah, pertanyaan Vintolin yang kedua ini akan dijawab oleh Putri Aulia. Kepada Putau, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, saya Putri Aulia akan mencoba menjawab pertanyaan dari Vintolin. Tadi pertanyaannya itu terkait keregesan dan nilai IC50 antioksidan. Apakah formulasi tersebut dapat menjadi pedoman formulasi yang cukup baik? Nah, jadi untuk nilai keregesan menurut standarnya itu tidak lebih dari 0,1, dan ada juga yang menyebutkan mendekati 1%. Nah, pada Formula 1 tadi tidak bisa dikatakan baik juga karena belum memenuhi standar yang baik. Nah, tetapi pada formulasi 1 tadi sudah hampir mendekati. Nah, kemudian untuk nilai IC50 antioksidan terdapat tiga kategori, yang mana di bawah 50 dan masuk ke kategori 0 sampai 50 itu memiliki aktivitas yang tinggi atau kuat. Nah, kemudian untuk yang 100 sampai 150 itu masuk ke dalam kategori sedang. Kemudian yang terakhir itu ada kategori 121 hingga 200 itu dikatakan lemah. Nah, jadi dapat dilihat bahwa nilai IC50 pada penelitian tersebut lemah, yaitu sebesar 288,68 ppm. Nah, kemudian jadi kesimpulannya itu semakin kecil nilai IC50 antioksidan, maka semakin tinggi juga nilai antioksidannya. Sekian dari saya. Apakah Vintolin dapat menerima jawaban dari saya? Bisa dipahami. Terima kasih jawabannya, Putri Aulia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir itu tadi dari Novelia Sukista. Ini akan dijawab oleh Merika. Kepada Merika, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Novelia, di mana pertanyaannya itu pada slide di halaman 14 ini disimpulkan bahwa ekstrak kental etanol yang dengan konsentrasi 100 mikrogram ini lebih dapat menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan untuk ini kan ada 3 formulasi, yaitu 100, 250, dan 500 mikrogram. Kenapa pada konsentrasi 250 dan 500 mikrogram ini tidak dapat menghambat pertumbuhan? Lalu hal apa yang dapat menyebabkan kondisi tersebut terjadi? Nah, jadi untuk peneliti sendiri ini
melakukan uji konsentrasi hambat ini menggunakan larutan induk ekstrak dengan konsentrasi 250 mikrogram. Nah, untuk hasil uji konsentrasi hambat minimum aktivitas antibakteri teripang ini menunjukkan ekstrak etanolnya ini memiliki aktivitas antibakteri pada konsentrasi 62,5 mikrogram sampai 125 mikrogram. Dari penelitian yang dilakukan ini, konsentrasi yang mampu menghambat bakteri tersebut adalah konsentrasi 100 mikrogram karena masuk di range 62,5 mikrogram sampai 125 mikrogram. Jadi untuk konsentrasi 250 mikrogram dan 250 dan 500 mikrogram ini bukan tidak dapat menghambat aktivitas antibakteri, mungkin dapat menghambat, tapi menghambat aktivitasnya ini tidak sebesar pada konsentrasi 100 mikrogram karena tadi itu di luar range dari 62,5 mikrogram sampai 125 mikrogram. Nah, untuk hal yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi itu menurut saya pertumbuhan bakteri ini kan umumnya dipengaruhi oleh asupan nutrisi, suhu, pH, air, dan oksigen. Nah, jadi karena terjadinya perubahan-perubahan dari faktor tersebut, makanya mengakibatkan perubahan sifat, bentuk secara morfologi dan cara kerja secara fisiologis dari bakteri tersebut. Apakah Nopel dapat menerima jawabannya? Baik, kepada Melika, jawabannya dapat diterima. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali. Nah, sepertinya semua jawaban sudah dapat dijawab. Nah, mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah antusias bergabung malam ini. Kami mohon maaf masih terdapat kesalahan. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.